Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Irmayani. Saya akan membahas core values ASN berakhlak, yaitu kolaboratif. Apa itu kolaboratif? Secara umum, kolaboratif atau kolaborasi adalah proses bekerja sama untuk menurunkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama. Di sebuah organisasi yang saling tergantung, kolaborasi menjadi kunci pemikiran kreatif. Kolaborasi itu penting untuk mencapai hasil terbaik saat menyelesaikan masalah yang rumit. Collaborative governance atau kolaborasi pemerintah, yaitu sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Dikutip dari Irawan 2017. Collaborative governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik, sebuah pendekatan pengambilan keputusan. Tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagai tanggung jawab dan sumber daya. Kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah, yaitu yang pertama ada kepercayaan, yang kedua pembagian kekuasaan, yang ketiga gaya kepemimpinan, yang keempat strategi manajemen, dan yang kelima formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antara entitas publik. 6 kriteria penting untuk melakukan kolaborasi. Yang pertama, ada forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus atau bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Dan yang keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Panduan perilaku kolaboratif. Yang pertama, ada organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Yang kedua, organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Yang ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka, bahwa ketika terjadi kesalahan. Yang keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Yang kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Yang keenam, kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. Yang ketujuh, secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Aktivitas kolaborasi antara organisasi. Yang pertama, ada kerjasama informal. Yang kedua, perjanjian bantuan bersama. Yang ketiga, memberikan pelatihan. Yang keempat, menerima pelatihan. Yang kelima, perencanaan bersama. Yang keenam, menyediakan peralatan. Yang ketujuh, menerima peralatan. Yang kedelapan, memberikan bantuan teknis. Ke-9, menerima bantuan teknis. Ke-10, memberikan pengelolaan hibah. Yang ke-11, menerima pengelolaan hibah. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Yang pertama itu ada trust building, membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, face to face dialog, melakukan negosiasi dan baik yang bersungguh-sungguh. Yang ketiga, komitmen terhadap proses, pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat, pemahaman bersama, berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama dan menetapkan outcome. Terima kasih. Berikut saya lampirkan contoh dari tempat saya bekerja mengenai core values ASN berakhlak, yaitu kolaboratif. Selamat menyaksikan.